Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar. Walillahilhamd. Baiklah rekan-rekan, sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh para orator-orator kami tadi sebenarnya sudah lengkap semuanya. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk mengajak semua rekan-rekan dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk berpikir dalam dimensi lain. Kita harus memandang ini dalam cara berpikir dimensi lain. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan, sebenarnya ada beberapa hal, terutama ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu soal administratif yang kami anggap cacat hukum. Kami terus-menerus mengatakan bahwa aktivitas pertambangan yang ada di Ulet Semuan yang dilakukan oleh PT Sumbawa Barat Mineral hari ini adalah ilegal. Karena kami melakukan semacam kajian-kajian yang cukup mendalam dan kami menemukan banyak sekali kejanggalan. Dan karena ini adalah lintas waktu, kami menyimpulkan banyak sekali yang terlibat. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah sosialisasi yang kami anggap minim. Bagaimana bisa perusahaan yang datang untuk mengeruk lingkungan yang aktivitas tambang itu berpengaruh terhadap aktivitas lingkungan itu tidak menyembunyikan atau sosialisasinya kurang. Padahal dalam undang-undang itu menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memiliki kehidupan yang baik, terutama soal lingkungan yang baik dan sehat itu. Itu mandat undang-undang. Kemudian yang ketiga itu kami memandang persoalan ini dalam azas manfaat dan mudarat. Kita bisa belajarlah, dan kita harus terus-menerus berkaca atas adanya aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang dulu adanya PT Newmont Nusa Tenggara, yang kemudian terjadi proses akuisisi yang hari ini Aman Nusa Tenggara, yang sebenarnya juga tidak pernah memberikan efek apa-apa terhadap nasib rakyat Sumbawa Barat ini. Tidak ada. Bagaimana kita lihat praktek penyerapan kerja yang penuh siasat, tidak maksimal. Bagaimana kue-kue tambang yang masuk dalam APBD nggak ada, kita nggak mengerti. Lalu hari ini kita mau diajak untuk menerima adanya proses pertambangan. Ini sangat ini sangat lucu begitu. Yang ada sebelumnya aja kita belum mendapatkan maksimal. Itulah sebabnya kembali saya mengatakan bahwa saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir dalam dimensi lain. Yang pertama sekali yang harus saya katakan bahwa saya ini merasa prihatin dengan cita rasa manusia. Cita rasa kita ini sebagai anak bangsa Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia yang bukan saja dikenal oleh bangsanya sendiri, tapi dikenal oleh seluruh dunia sebagai satu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, bangsa-bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Ya. Apalagi orang-orang Indonesia ini 80% adalah Islam. Apalagi di Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah pemeluk Islamnya 98%. Yang di dalam satu ajaran Islam itu ada satu ajaran yang bernama puasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa itu, dia masuk sendirian ke dalam kamar mandi, tidak berani minum air. Saking kuatnya bahwa orang-orang Indonesia memegang nilai-nilai moral itu. Sendirian dia di kamar mandi, tidak berani minum air. Kenapa? Karena kita menganggap ada Allah yang maha mengawasi. Tapi bagaimana bisa orang yang begini menjunjung tinggi moralitas tiba-tiba susah untuk diajak tidak korupsi, tidak melakukan nepotisme? Kenapa begitu susah? Artinya ada yang salah dari bangsa ini. Saya menyimpulkan bahwa kita sudah tidak bisa lagi menjustifikasi kepada manusianya
tapi soal sistem. Saya membaca bahwa Indonesia ini kita mengalami kerusakan sistem yang sudah betul-betul bernanah, betul-betul bobrok. Saya coba cerita sedikit ya. Bagaimana bisa orang itu bisa menghindari korupsi? Itu gak bisa di dalam bangsa kita, karena orang dipaksa untuk berbuat curang oleh sistem yang kita anut ini. Saya misalkan ya, mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, saya harus membiayai diri saya sendiri, karena negara tidak mau membiayai ini. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang terpilih sebagai eksekutif maupun legislatif ini, bagaimanapun cara, pandangan awalnya ada bagaimana cara untuk mengembalikan modal. Pasti itu tidak mungkin tidak. Akhirnya mereka terjebak dalam budaya KKN yang merupakan satu keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Itu pertama, soal cita rasa. Sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah, saya ini sebenarnya mungkin saya tidak mau berbicara data hari ini. Saya mengakui bahwa di demonstrasi atau unjuk rasa yang kemarin itu saya banyak membacakan sebuah temuan-temuan dan kajian dari proses adanya pertambangan. Saya anggap itu juga sebuah keblunderan. Makanya kali ini saya tidak mau berbicara data. Yang kedua itu saya mau sampaikan bahwa inilah bangsa kita. Negara itu adalah sebuah satu keterpaksaan yang harus kita akdirkan, karena kita ingin menggapai cita-cita dan tujuan lain. Negara itu satu keterpaksaan yang kita ciptakan, yang kita ingin wujudkan. Karena akhirnya negara ini tidak pernah menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat. Saban hari negara majakin rakyat, PPN, PPH, pajak motor, jual tanah, beli tanah, jual rumah, beli tanah. Negara terus menerus memajakin rakyat. Tapi apa yang diberikan oleh negara pada rakyat? Masih banyak jumlah rakyat miskin. Masih banyak pemuda-pemuda kita yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pekerjaan. Ini pekerjaan negara nih kayak gini. Kemudian menggunakan instrumen negara untuk menghajar pikiran-pikiran ini, untuk menyapu pikiran-pikiran ini yang dianggap bertentangan dengan kuasa dan legitimasi dari negara itu. Ini kelakuan negara kayak gini. Saya sebenarnya apalagi soal penguasaan sumber daya alam seperti ini ya, saya mau kasih pandangan seperti ini. Karena di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa negara ini gagal, dan kegagalan negara ini ditanggung oleh 3 entitas. Ada 3 entitas utama yang menanggung kegagalan negara. Pertama itu yang menanggung kegagalan negara itu adalah entitas agama. Karena agama kita mengajarkan kita nilai-nilai sabar, nilai-nilai ikhlas. Kalaupun kita tidak dapat pekerjaan, walaupun kita hari ini masih miskin, kita anggap itu adalah satu ujian dari Tuhan. Kemudian masyarakat atau rakyat KSB ini masih bisa datang ke masjid, menyerahkan dirinya, mengadu kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa yang menanggung kegagalan negara ini adalah entitas agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menanggung kegagalan negara adalah daya tahan keluarga. Ini yang perlu kita banggakan juga sebagai bangsa Indonesia. Daya tahan keluarga bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Bagaimana kita lihat orang tua kita ini, jadi apalagi kita di Sumbawa Barat ini, not tu susah, nonat mangan. Karena daya tahan keluarga kita kuat sekali. Entitas daya tahan keluarga kita itu kuat sekali. Kita masih bisa datang makan ke keluarga, ke rumah orang tua kita, ke rumah saudara kita. Entitas keluarga masih menanggung beban dari kegagalan negara. Ya.
Jadi memang tidak pernah ada yang diberikan oleh negara ini, nggak ada. Yang ketiga itu, karena ini berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam, yaitu alam. Hari ini kita harus mengakui bahwa negara tidak pernah melakukan semacam diversifikasi, inovasi, modifikasi untuk mengelola sektor-sektor lain yang kita anggap lebih potensial. Tidak melulu kita ingin merusak alam. Padahal dalam terminologi dan konsepsi Islam itu dikatakan bahwa gunung dan bukit itu adalah pasak bumi. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah yang menjaga kelestarian alam itu dan seisinya ini. Itu adalah sebuah kewajiban. Tapi saban hari kita ingin merusak, mengeruk isi bumi kita. Lalu bagaimana nasib legacy yang akan kita tinggalkan untuk masa depan anak cucu kita nanti? Alam, sekali lagi, menanggung beban kegagalan negara. Ada tiga entitas yang sudah saya sebutkan. Pertama itu yang menanggung beban kegagalan negara itu adalah entitas agama. Kemudian yang kedua adalah daya tahan keluarga. Yang kemudian yang ketiga adalah alam menanggung beban dari kegagalan negara. Ya. Kemudian yang terakhir, karena setelah ini kita mau ketemu dengan Sekwan, karena kami sebenarnya datang untuk melakukan unjuk rasa hari ini untuk meminta kepada anggota DPR untuk segera membentuk pansus. Karena dalam kajian kami terhadap AMDAL dan izin usaha pertambangan ini banyak sekali kami menemukan kejanggalan-kejanggalan yang kami anggap skandal. Banyak sekali yang terlibat. Itulah sebabnya kami menuntut DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera membuat pansus. Tapi hari ini kita lihat apa? 21 kursi cuti kampanye. Ya. 21 kursi cuti kampanye. Ada 4 kursi kita juga nggak ngerti kemana orangnya. Ini yang ingin saya katakan kepada anggota DPR. Halo Pak, brother, sister yang ada sebagai anggota DPR hari ini. Anda itu dipilih oleh daulat rakyat, bukan daulat partai politik. Tapi hari ini karena feodalisme partai politik itu, akhirnya semua baik eksekutif maupun legislatif itu tersandra. Mereka berbicara mulai mengenai kepentingan, berbicara soal materialistik, bagaimana caranya agar terpilih kembali di periode berikutnya. Itu terus yang dipikirin. Lalu kapan waktu untuk memikirkan rakyat? Nggak ada waktu mereka untuk memikirkan rakyat. Ini adalah sebuah keprihatinan kami. Saya kasih tahu ya, biar mengerti. Karena kita ini bangsa Indonesia, dalam sistem pemilihan umum kita itu ada dua lah cara sistem pemilihan umum itu. Pertama itu directly elected official. Adalah orang yang diangkat sebagai pemimpin itu atas dasar pilihan langsung dari rakyat. Kemudian yang kedua itu directly selected official. Adalah orang yang ditunjuk, diangkat, seperti birokrasi kita ini. Tapi saya ingin katakan bahwa eksekutif itu, kalau saya berbicara bahasa sederhananya ya biar paham gitu ya. Rakyat itu ketika datang ke kotak coblos itu, kemudian mencoblos satu pasangan itu kan artinya sama dengan mengatakan bahwa wahai pemimpin yang terpilih, hari ini kami memberikan suara kami kepada Anda. Itu ada uang 1,3 triliun. Silakan Anda kelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita mau berbicara dalam dimensi lain, itu maksud kita memilih pemimpin, memberikan kekuasaan untuk mengelola 1,3 triliun itu untuk bertanggung jawab atas nasib rakyat ini. Termasuk juga bertanggung jawab atas isu-isu ini. Yang kedua itu, kalau kita menarik sebelah, kita memilih legislatif, memilih anggota DPR.
ketika kita coblos anggota DPR itu kan maksudnya adalah, wahai anggota DPR yang terpilih, bahwa hari ini kami memberikan suara kami. Itu ada uang 1,3 triliun yang kami berikan kepada Bupati. Tolong Anda awasi dan Anda kawal. Itu maksudnya. Tapi hari ini sudah berubah. Rakyat hanya dijadikan komoditas politik. Rakyat hanya jadi raja di saat-saat musim pilkada. Pilpres pun telah berubah menjadi pengertiannya itu pilpres. Pilkada pun telah berubah menjadi pilkudu. Semuanya sudah berubah. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ayolah kita berpikir. Karena saya dengarkan ya baik eksekutif, bupati kita maupun legislatif kita ini terus-menerus mengeluh bahwa kita keterbatasan wewenang. Loh, rakyat itu memilih Bapak itu sebagai maksud otak-otak terbaik, melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Kalau ada pembatasan wewenang, mari kita bersama-sama menyusun regulasi. Kemudian kita ajukan kepada provinsi dan pusat agar hak-hak kita ditambah. Itulah maksudnya Anda itu dipilih oleh rakyat. Bukan sepanjang hari berbicara soal kepentingan politik dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Yang terakhir saya mau berbicara soal leadership, terutama kepada Pak Bupati yang sedang cuti. Saya prihatin dengan beliau. Saya ingin mengatakan begini, banyak sekali pemimpin yang datang dan pergi begitu saja tanpa dikenal oleh rakyatnya. Kadang-kadang rakyat itu membutuhkan waktu untuk mengingat-ingat kembali siapakah pemimpin itu, saking tidak ada legacy dan warisan yang tidak pernah ditinggalkan. Ini pesan saya kepada Pak Bupati yang sedang masuk dalam kontestasi politik ini. Bahwa banyak sekali pemimpin yang datang dan pergi dengan segala keunikannya itu ya. Kadang-kadang tidak pernah dikenal oleh rakyatnya. Pergi begitu saja, bahkan orang itu membutuhkan waktu untuk mengingat-ingat siapakah pemimpin itu. Saking tidak ada legacy dan warisan yang tidak ditinggalkan. Kalau soal pertambangan ini, kan pilihannya cuma dua saja. Cuma dua saja kok pilihannya, nggak repot-repot. Mau membela rakyat atau mau membela korporasi. Itu saja pilihannya, nggak ada pilihan lain. Kemudian keprihatinan kami kepada Pak Bupati yang sedang cuti itu adalah beliau ini seringkali menyeret dirinya dalam bagian konflik. Loh, pemimpin itu kata-katanya itu harus menjadi pegangan bagi semua orang. Beliau itu harus berkata-kata yang menyejukkan, yang dingin, yang tenang, agar meredam semua gejolak-gejolak sosial ini. Tapi hari ini beliau menyeret dirinya ke dalam bagian dari konflik sosial. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada beliau bahwa berhentilah terus-menerus untuk mengkambing hati hitamkan Zulkifli Muhadli. Berhentilah. Bagaimanapun, karena proses transisi dari kepemimpinan itu, pemerintah daerah itu, Bupati Sumbawa Barat itu bukan saja bertanggung jawab sebagai kepala daerah, tapi juga sebagai kepala administratif. Tentu saja berkas-berkas itu berlimpah. Bagaimana ceritanya sih? Kok tiba-tiba menyalahkan? Masa kita mau disuruh demo Kiai Zulkifli Muhadli? Apa urusannya? Nggak ada urusan sama Zulkifli Muhadli, sama Buya. Ini persoalannya yang menurut saya kita harus mengakui bahwa leadership, kualitas leadership kita ini ya, pemimpin kita di Kabupaten Sumbawa Barat ini sangat lemah sekali. Lemah. Bagaimana kita melihat menggunakan podium, menggunakan panggung-panggung publik, balai-balai to pengantan, balai-balai to mate, semuanya digunakan sebagai podium kampanye.
Jangan anggap kalau Anda mengatakan, yang demo itu cuma 7-8 orang. Nggak bisa. Anda itu dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab atas semua nasib rakyat itu. Jadi Anda tidak boleh mendikotomikan bahwa ini cuma 7 orang, 8 orang, atau menganggap itu kan cuma sebagian aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Tidak boleh Anda mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu akan memicu konflik sosial. Jangan, Pak. Itulah sebabnya kita ingin menyelesaikan persoalan ini secara dalam dimensi pendekatan persuasif. Kita duduk bersama dong. Nggak ada apa yang Anda takutkan, nggak ada. Kalau memang proses dari izin pertambangan PT Sumbawa Barat Mineral ini memang jujur, apa yang mau ditakuti? Kita duduk aja kok. Kita berbicara, kita berdiskusi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Karena setelah ini kita kebetulan sudah ditunggu oleh Pak Sekwan. Tapi terakhir saya ingin apa? Terakhir ingin saya tutup dengan sebuah perkataan Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, "Fayu fama takunu yuwalla alaikum." Bagaimana wajah kalian, begitulah wajah yang akan memimpin kalian. Saya Firman Jawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita baru saja dikuliahkan 24 SKS oleh senior kita Firman Jawas. Terima kasih kepada beliau. Beliau dengan tegas kecewa terhadap kinerja DPR. Kemana DPR selama ini? Masa 21 DPR tidak hadir? Apa gunanya pihak kantor saya, Pak? Oke, selanjutnya kita langsung diskusi, Pak. Oke. Ada mau disampaikan, Pak? Silakan, kita suruh naik ke sini juga, kalau mau. Iya, Pak, silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pak. Ayo, coba. Ada yang mau disampaikan, coba kita dengar dulu. Silakan, Pak. Apa yang menjadi... Baik, saya mohon izin. Mana Bang Tony Manal Kasim, Bang Yudi, tolong di samping saya. Jadi Pak Sekwan, hari ini kami melakukan unjuk rasa. Kami telah memasukkan 2 tuntutan. Bahkan hari ini kami tambah menjadi 3. Tuntutan yang pertama itu kami meminta DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera membentuk pansus. Karena dalam kajian kami menemukan banyak sekali kejanggalan dalam proses transisi dari Indotan ke PT Sumbawa Barat. Kemudian yang kedua, ya, untuk yang kedua kami tetap dalam permintaan awal untuk mendesak atau memanggil eksekutif dan stakeholder yang terkait sampai dengan provinsi untuk bersama-sama kita duduk dan membicarakan soal ini untuk terus-menerus menolak adanya aktivitas tambang yang ada di Semuan. Kemudian yang ketiga, karena kami juga belum sempat menulis secara tulisan, kami juga sekaligus ingin melaporkan tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh 25 anggota DPR ke Dewan Kehormatan Kabupaten Sumbawa Barat, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Saya kira itu 3 hal, Pak Sewan, silakan di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama dari kelompok Gerakan Muda Gerakan Muda Sumbawa Barat terkait tuntutan terkait penambangan di Gunung Semuan. Jadi perlu kami sampaikan di sini, kita sudah sama-sama mendengar ada 3 tuntutan yang ingin disampaikan kepada DPRD. Ya, kami selaku sekretariat DPRD, saya selaku sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan 3 tuntutan tersebut kepada ketua, ya, kepada ketua.
yang insya Allah nanti kalau beliau sudah selesai melaksanakan cuti dan kegiatan lainnya akan kami sampaikan secara langsung. Terkait penjelasan ketidakhadiran ya para anggota dewan itu, pertama ingin saya sampaikan bahwa pemberitahuan itu tidak sampai kepada kita ya. Biasanya untuk demo ini kita dikasih tembusan Pak, tetapi untuk yang sekarang ini kita tidak menerima itu. Kemudian yang kedua, sebagian besar juga terkendala dengan jadwal kampanye, sehingga kehadiran mereka di sini tidak bisa dipenuhi gitu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini terkait tiga tuntutan ya, terkait tiga tuntutan.